Tapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Amin. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Baik, bisa lihat kiri kanan, kasihkan salam dong. Katakan, saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Iya, wajah-wajah diberkati oleh Tuhan yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Baik, saya bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya bisa melayani bukan karena kekuatan saya, semuanya karena kebaikan Tuhan bagi saya. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Alki, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita buka hati kita bersama-sama. Sepertinya mikrofon saya feedback ya. Saya mengajak kita untuk membuka hati kita bersama-sama. Biar hari ini kita sungguh-sungguh mengerti dan kita dapat memahami firman Tuhan. Karena itu yang menjadi pegangan kita untuk kita menjadi anak Tuhan. Supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Baik Bapak Saudara, hari ini saya membawa kita untuk belajar sebuah kebenaran. Yang saya beri judul, jangan sentuh milik Tuhan. Bisa katakan sama-sama? Jangan sentuh milik. Iya. Bapak Saudara, kalau kita baca di Alkitab itu ya, itu kita selalu diajarkan untuk memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap apa yang sudah Tuhan tetapkan menjadi miliknya. Dia mau kita menghormati batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan bagi dirinya dan bagi kita. Nah, saudara, ada sebuah kisah seorang raja yang memiliki sebuah peti emas. Dan di dalam peti itu tidak hanya ada emas, saudara. Ternyata di situ ada banyak sekali benda-benda suci, benda-benda pusaka yang diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang dari raja itu, dari keturunan raja, ya kan? Nah, peti itu ditaruh di sebuah tempat yang spesial dalam kerajaan itu, dan raja memberikan perintah begini: tidak boleh ada seorang pun yang boleh memegang atau menyentuh peti itu selain raja, karena itu milik raja. Karena itu adalah harta warisan yang berharga, melambang kehormatan dari kerajaan tersebut. Saudara, orang-orang takut untuk mendekat apalagi menyentuh peti itu. Suatu ketika ada seorang prajurit yang sudah lama sekali melayani raja. Dia berpikir begini, kalau aku intip sedikit apa isi peti itu, raja gak mungkin marah deh. Karena aku sudah lama sekali melayani raja. Aku sudah lama ada di sisi raja. Lalu ketika dia menjaga, ya, ketika giliran malam dia menjaga, dia mencoba mendekati peti itu, lalu dia buka sedikit tutup peti itu untuk melihat apa yang ada dalam peti itu. Ternyata raja dari belakang langsung menghardik dia dan berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Bukankah aku melarang semua orang untuk menyentuh peti ini?" Ya kan? Lalu si prajurit itu langsung tersungkur minta ampun kepada raja. Raja berkata begini, "Kamu tidak hanya menodai kepercayaanku, tapi kamu merusak kehormatan kerajaan kita. Kamu harus dihukum." Saudara, Tuhan juga menetapkan ada hal-hal yang menjadi milik Tuhan yang gak boleh kita sentuh sama sekali. Kalau kita bandingkan dalam kisah ketika Tuhan menempatkan manusia, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berkata begini, semua, apa katanya? Semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kau makan, kecuali, iya, buah tentang pengetahuan yang baik dan benar yang ada di tengah-tengah taman itu gak boleh kamu sentuh. Apalagi kamu makan. Kalau kamu sentuh pada hari itu kamu akan mati. Kamu berdosa. Itu mati secara rohani artinya. Saudara, lalu si Adam tergoda si Hawa dan Adam tergoda oleh si iblis kan. Lalu mereka mulai melanggar batasan yang telah Tuhan tetapkan tadi. Dengan apa? Mengambil buah itu dan memakannya kan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mendapat murka Allah dan mereka berdosa. Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Saudara, ayo kita lihat bersama-sama yuk. Ternyata Tuhan itu juga dia buat ada batasan antara kita dengan dia sebagai Tuhan pencipta dan kita ciptaannya. Artinya apa? Ada bagian-bagian yang gak boleh kita sentuh karena itu milik siapa? Kalau kita ambil punya orang namanya, maka kalau kita ambil, kita sentuh apa yang menjadi milik Tuhan, berarti kita mencuri dari Tuhan dan itu sebuah kekejian di mata Tuhan. Apa saja yang gak boleh kita sentuh? Ini sebenarnya saya mempersiapkan bagian ini ada 2 bagian Bapak Ibu Saudara. Tapi saya hari ini hanya membawa kita untuk apa? Untuk mempelajari 2 bagian saja dulu. Ya kalau saya bahas semuanya, kita bisa sampai sore, iya kan? Kita bisa sampai sore, tapi supaya kita tetap pada waktu yang sudah ditetapkan, saya bahas bagian pertama ini, yaitu ada 2 hal yang gak boleh kita sentuh. Yang pertama itu adalah bisa diklik penyembahan. Katakan sama-sama. Ayo kita baca Matius pasal 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan
Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu Saudara, penyembahan adalah bentuk pengabdian tertinggi yang ditujukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada yang dianggap ilahi. Maka ketika Alkitab berkata kita harus menyembah Tuhan, berarti itu kita menghormati dan kita tunduk kepada Tuhan, memberikan tempat atau posisi tertinggi bagi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Alkitab jelas berkata bahwa ketika iblis menggoda Yesus, supaya Yesus menyembah iblis, Tuhan berkata begini, ada tertulis bahwa kita harus berbakti dan kita harus menyembah hanya kepada Tuhan saja, bukan yang lain. Apapun itu, siapapun dia, sehebat apapun dia, gak ada yang layak untuk terima penyembahan kita selain itu, apalagi kita. Manusia juga seringkali berusaha untuk merebut penyembahan. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 3, waktu itu Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan kan, Allah duduk di atas tahtanya, lalu para serafim itu adalah sekelompok malaikat yang ada di sekitar tahta Allah, berseru begini, Yesaya 6 ayat 3, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Malaikat-malaikat para serafim itu berseru, Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Dan dia dikatakan penuh kemuliaannya. Artinya apa? Kekudusan itu adalah atributnya Allah yang membuat dia beda dari semua ciptaannya. Amin. Hanya Allah yang dikatakan kudus. Makanya serafim berkata begini, kudus, kuduslah Tuhan. Itu adalah atribut Allah yang membuat Allah itu berbeda sama sekali dengan ciptaan. Apalagi dengan ilah-ilah yang lain. Hanya dia Allah yang tanpa celah, yang kudus. Sehingga dia satu-satunya pribadi yang layak menerima penyembahan. Amin. Saudara, bahkan para malaikat pun gak boleh mencuri penyembahan itu. Gak boleh mencuri kekuatan, kemuliaan Tuhan itu. Gak bisa. Coba kita lihat yuk Wahyu pasal 19 ayat 10. Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 10. Waktu itu ketika Yohanes melihat ada malaikat yang menyampaikan firman kepada dia di Pulau Patmos. Dia berkata begini, lalu malaikat bilang begini. Ketika Yohanes lihat, malaikat ini kok hebat banget ya. Lalu Yohanes mau tersungkur, mau menyembah si malaikat. Malaikat bilang begini, janganlah berbuat demikian. Wahyu 19 ayat 10 ya. Aku adalah hamba, kata malaikat itu. Sama dengan engkau Yohanes. Dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Bapak saudara, jelas bahwa hanya Allah yang layak kita sembah. Malaikat sekalipun itu enggak layak menerima penyembahan dari kita. Amin. Apalagi kita ingin merebut penyembahan, kita yang ingin disembah oleh orang-orang mungkin. Nanti akan saya berikan contoh-contoh, ada banyak sekali tindakan kita yang ingin mencuri penyembahan dari Tuhan. Atau mungkin kita alihkan harusnya penyembahan kita kepada Tuhan, tapi kita berikan kepada yang lain. Ada banyak, nanti kita akan renungkan bersama-sama. Di Alkitab ada contoh Paulus, bisa diklik. Ya ini dia, oke sudah. Diklik dalam Kisah Rasul 14 ayat 15 itu kan. Ketika Paulus dan Barnabas itu ada di Listra. Lalu si Paulus menyembuhkan orang lumpuh, ya kan. Orang-orang di kota itu mulai memuja mereka. Si Paulus dan Barnabas ini kayaknya dewa-dewa kita deh. Seperti dewa-dewa Yunani, dewa Zeus, dewa Hermes dan sebagainya. Ya kan, mereka mau menyembah Paulus dan Barnabas. Lalu Paulus dan Barnabas dengan cepat bilang begini. Hai kamu sekalian, apa katanya? Mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini hanyalah manusia biasa. Iya kan? Sama seperti kamu. Kami datang untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Dan berbalik kepada Allah yang hidup. Yang telah menjadikan langit dan bumi. Dan lautan dan segala. Saudara, coba kalau kita di posisi Paulus dan Barnabas. Kita melayani Tuhan, kita dipakai Tuhan luar biasa. Lalu orang mulai sembah kita. Kamu kayak Tuhan ya, kamu hebat banget ya, kamu luar biasa ya. Lalu kita bilang, ya terus puji saya. Terus sembah saya. Iya kan? Paulus ketika orang-orang mulai berkata begini, kayaknya mereka ini seperti dewa Zeus ya, seperti dewa Hermes ya. Lalu Paulus bilang gini, enggak, ngapain kalian buat begitu? Kami ini sama dengan kalian manusia biasa. Kami hanya utusan yang ingin apa? Kalian bertobat, meninggalkan dosa kalian, balik kepada Allah, menyembah Allah. Berbeda banget ya, kalau kita ini gampang sekali ya tergoda, ya itu tidak. Tapi Paulus tahu, sehebat apapun Tuhan pakai Paulus waktu itu. Ada banyak orang sakit yang mereka sembuhkan. Ada banyak mujizat dan kuasa-kuasa yang dahsyat yang mereka tunjukkan. Tapi mereka berkata, kami ini hanya hamba. Nggak layak Contoh. Kalau saya dengan istri saya jalan berdua begini. Lalu ada orang yang, ada laki-laki lain ya. Laki-laki lain, mata keranjang, mata apa lagi? Mata sapi, mata apa lagi?
Lalu pista istri saya, pista gini kan, gitu kan ya. Saya sebagai laki-laki, saya marah nggak? Marah saya itu boleh itu tidak? Wajar kan? Karena dia milik saya. Ini istri saya masalah milik saya. Dua jadi satu kata firman Tuhan kan. Gak akan saya izinkan orang lain bisa pista atau goda istri saya kan. Saya cemburu. Cemburu saya itu wajar kan. Coba begini ya. Kalian punya handphone Vivo. Teman kalian punya iPhone. Oke. Lalu kalian cemburu dia karena dia punya iPhone. Kalian marah karena dia punya iPhone. Wajar gak marah kalian? Kenapa? Itu bukan milik kalian kan. Seringkali cemburu kita itu karena kita gak punya. Tapi kalau punya kita yang diambil orang kan kita wajar untuk marah kan. Iya kan? Sama dia istri saya. Lalu digoda cowok-cowok lain gitu kan ya. Apa enggak saya marah? Kalau saya marah itu wajar dong. Lai, ini istri saya. Kan begitu kan ya? Itu tidak. Nah, saudara, sama Tuhan itu juga bisa cemburu, Tuhan bisa marah kalau kita itu harusnya penyembahan Tuhan milik dia. Lalu kita ambil kepada yang lain, Tuhan bisa marah enggak? Marahnya Tuhan tuh kudus atau tidak? Kudus kan? Boleh atau tidak? Boleh. Karena miliknya dia kita ambil masalahnya. Iya kan? Enggak boleh. Nah, saudara-saudara coba kita lihat. Sebagai manusia kita harus sadar bahwa apa? Kita nggak boleh terima atau mencari penyembahan dari siapapun, amin. Atau kita nggak boleh juga sembah manusia atau ilah-ilah yang lain. Coba kalau kita ibadah seperti siang hari ini. Apakah doa kita, pujian kita, pelayanan kita di gereja. Apakah itu fokus untuk Tuhan atau untuk yang lain? Supaya dilihat oleh jemaat keren. Supaya dilihat oleh pendeta hebat. Apakah itu motivasi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan di gereja ini? Kalau itu motivasi kita, berarti kita sudah merampas penyembahan itu. Makanya pastikan setiap kita ada di gereja, kita duduk hanya untuk menyembah Tuhan sah. Jangan fokus kepada apa? Kepada suasananya. Oh di gereja itu enak ya, kayaknya ngangkat katanya. Gitu kan ya. Kalau WL-nya naikkan pujian gitu kan ya, berdiri bulu-buluku, semua bulu berdiri. Ada hadirat tuh. Saya katakan hadirat Tuhan tidak dinilai dari seberapa tinggi bulu kalian berdiri. Bulu kuduknya kalian tuh. Kalau saya dengar judika si Hotang lai saya itu. Istri saya kan si Hotang. Berarti kan lai saya kan. Lai saya itu nyanyi. Merinding gak bulu saya? Merinding. Hadirat Tuhan enggak itu? Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Dia nyanyi begitu lalu berdirilah merindinglah saya. Hadirat Tuhan. Nyanyinya dia bukan menyembah Tuhan kok bisa. Makanya jangan ukur hadirat Tuhan itu ada dalam komunitas kita itu dari seberapa merindingnya kita. Lihat hantu pun kalian berdiri mungkin apa kalian. Ya kan? Lewat kuburan kalian mungkin sudah langsung berdiri semua. Hadirat Tuhan itu. Jangan fokus pada suasana, jangan fokus pada musik. Gitu kan ya? Jangan fokus kepada pendetanya. Ya kan, jangan fokus kepada para pelayan-pelayannya, tapi fokus kepada Tuhan. Pastikan itu yang menjadi fokus saudara ketika saudara datang ke gereja, amin. Nah dalam dunia modern itu saudara-saudara, idola itu bisa berupa uang, bisa berupa karir. Contohnya apa? Orang gak pergi ke gereja hanya karena karirnya, karena pekerjaannya. Nah ini berarti dia sudah apa? Sudah memberikan penyembahan itu kepada pekerja, gak lagi Tuhan. Nah ini orang-orang begini yang Tuhan gak suka nih. Ya kan? Udah jelas-jelas di kalender hari Minggu itu hari untuk ibadah, tanggalnya merah. Ya kan, sengaja dihitamkan semua. Jadi orang ke gereja dia bilang, kok ke gereja kamu? Ya, ini kan memang hari Minggu. Oh kok di kalenderku kok hitam ya katanya. Memang dia hitam kan, sengaja dia beli kalender yang hitam semua. Biar dia bisa bekerja, gak ada alasan untuk ke gereja, gak ada dorongan untuk ke gereja. Saudara, jangan sampai saudara, karena pekerjaan saudara, ya kan, karena studi saudara, akhirnya saudara lupa untuk datang kepada Tuhan. Ketika itu saudara lakukan, maka saudara sudah merampas penyembahan itu. Karena Tuhan itu harus kita sembah dan menjadi utama yang terutama dalam hidup kita. Jangan sampai apa? Popularitas kita itu merebut penyembahan dari Tuhan. Amin saudara-saudara? Iya kan? Harus hati-hati saudara-saudara ya. Hati-hati. Coba kita evaluasi selama ini siapa yang ada di tempat pertama dalam hidup kita. Saya percaya jemaat di sini pasti menempatkan Tuhan yang paling utama. Jangan jadikan benda-benda seperti salib gitu kan ya, gambar, relik-relik yang suci sebagai fokus penyembahan. Makanya di gereja kita, gereja karismatik pada umumnya nggak ada, jarang sekali pakai segala macam ornamen-ornamen, patung-patung, foto-foto begitu ya. Supaya jemaat itu jangan fokus kepada itu, karena bukan itu fokus penyembahan, tapi siapa?
Itu boleh sebagai sarana. Oke, boleh membantu orang untuk bisa mengingat kembali. Boleh. Semua foto, gambar Tuhan Yesus dan sebagainya. Atau apapun itu. Tapi seringkali kalau itu ditempatkan di gereja gitu kan ya. Fokusnya orang itu bukan lagi Tuhan yang ada di sana. Tapi Tuhan yang ada di gambar itu. Ya kan mereka beranggap itulah yang menjadi pusat penyembahan kita. Ya kan ketemu salib disembah salib. Ketemu foto siapa Saudara, mungkin simbol-simbol itu bisa membuat kita, membantu kita mengingat Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi objek penyembahan itu. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau kita menyembah yang lain selain Tuhan, itu adalah pelanggaran yang serius. Ayo hari ini yakinkan diri saudara, selama saudara ada memuji dan menyembah Tuhan itu, saudara hanya menyembah Tuhan saja, bukan yang lain. Amin. Apalagi datang ke gereja jangan supaya mencari pacar. Ya, jangan mencari cari Tuhan dulu. Nanti Tuhan kasih kok yang terbaik untuk kalian. Amin. Kejar dulu sumber berkat, maka berkat itu mengikuti kalian. Makanya Mazmur pasal 23 ayat 6 berkata begini. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Karena apa? Ayat 1, Tuhan adalah gembala. Itu kuncinya. Kalau saudara jadikan Tuhan menjadi terutama dalam hidup saudara, maka semua yang saudara perlukan dan saudara butuhkan, Tuhan pasti tambahkan dalam hidup saudara. Maka Matius 6 ayat 33 berkata begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa yang saudara perlukan, saudara butuhkan, Tuhan tahu. Asal apa? Ayo utamakan Tuhan, jadikan dia menjadi satu-satunya pribadi yang kita sembah dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Kalau ada waktunya untuk ibadah, lalu saudara ada juga tugas. Mana saudara pilih? Ibadah atau tugas? Ibadah dulu, ini yang penting-penting. Tugas itu nanti bisa dikerjakan. Kalau saudara ibadah ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara ada hikmat dari Tuhan, kerjakan tugas. 100 ya saudara. Sudah enggak ibadah, tugas 0. Apa enggak hancur kita? Ibadah enggak, pelayanan enggak, buat tugas. Aku enggak bisa ibadah ya Pak ya, ada tugas, ada deadline Pak gitu kan ya. Oke, tadi dikerjakannya tugasnya, tapi enggak serius, 0. Udah enggak ibadah, tugasnya hilang semua kan. Iya kan? Kalau saudara ibadah, saya percaya takut akan Tuhan adalah hikmat dan orang bodoh. Iya, jadi permulaan pengetahuan itu takut akan Tuhan. Ini kunci Alkitab nih saudara. Ini cara Alkitab. Saya nggak bilang begini, berarti Bapak bilang gak usah belajar ya. Nggak bilang begitu, artinya apa? Tuhan dulu baru belajar. Ya kan? Bekerja, Tuhan dulu baru Jangan saudara belajar yang saudara utamakan. Pacarannya saudara utamakan. Bekerjanya saudara utamakan. Tuhan itu yang begitu sayang sama kita. Begitu cinta sama kita, ya kan? Ya atau tidak? Tuhan cinta sampai mati, bukan setengah mati. Sampai mati sama saudara. Saya bilang jangan tinggalkan Tuhan karena siapapun juga, amin. Amin. Kurang kuat, amin. Iya, nanti awas ya. Nanti awas ketahuan ya. Tinggalkan Tuhan gara-gara pekerjaan. Tinggalkan Tuhan gara-gara pacar. Tinggalkan Tuhan gara-gara jabatan. Tinggalkan pelayanan gara-gara ya yang lain. Hati-hati ya. Ayo kita mari utamakan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Jangan berikan kepada yang lain. Nah, yang kedua yang harus kita berikan kepada Tuhan dan gak boleh kita sentuh adalah pembalasan. Ayo kita baca Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah, tinggi bang. Akulah yang akan menuntut, firman Tuhan. Perhatikan yang saya beri tanda hitam saudara. Pembalasan itu kata firman Tuhan adalah haknya aku kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti pernah merasakan ketidakadilan. Amin. Tersakiti oleh orang lain. Amin. Nah reaksi alamiah kita iya kan? Atau menuntut keadilan. Dengan apa? Dengan tangan kita sendiri. Kalau bisa lebih keras, lebih parah daripada apa yang dia buat dengan kita. Itu reaksi alamiah kita sebagai manusia. Iya kan? Sampai sini yang sering kali ditindas, angkat tangannya. Oh, berarti sering menindas ya. Ini sering-sering menindas kita ya. Saudara, kita sering kali merasakan ketidakadilan kan. Di dunia ini banyak memang ketidakadilan, ya itu tidak? Iya kan, kadang-kadang kita sudah jalan di jalan yang benar, kok malah dapat begini. Dia kok jalannya itu loh nggak benar, tapi kok lebih enak hidupnya. Banyak kita mungkin yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Atau orang mungkin buat kita sakit hati, orang buat kita kecewa, kita mau balas. Tapi Alkitab jelas bilang begini, sebagai anak Tuhan harus ingat, kita dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Kita tidak diperkenankan untuk membalas dendam kepada musuh. Why? Kenapa? Karena ingat, pembalasan itu adalah hak mutlaknya Tuhan. Kenapa pembalasan adalah hak mutlaknya Tuhan? Karena Tuhan adalah satu-satunya hakim yang Dia yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Saudara-saudara, ada di sebuah kelas, lalu guru memberikan sebuah tugas kepada semua siswa di kelas itu, ya kan? Lalu siswa mulai mengerjakan masing-masing tugas yang diberikan oleh guru. Lalu ketika mereka sudah selesai, gurunya masih belum ada di kelas, lalu mereka diskusi satu dengan lain. Pertanyaannya, gimana kerjaanmu tadi? Coba lihat dong jawabanmu. Lalu si A nunjukkan kepada si B. Lalu yang lain juga nunjukin, mereka semua saling apa. Lalu si A, ya kan, si A lihat punya temannya. Lalu dia bilang begini, kayaknya punyamu ini salah deh. Ya kan? Gak begini loh yang dimaksud oleh guru kita. Ya kan? Lalu yang lain merasa, iya juga ya. Benar gak kata si A nya? Jadi si A bilang yang lain salah, bukan begitu dimaksud oleh guru. Lalu guru mendengar itu, lalu ketika guru masuk kelas dia mendengar begitu, si A menyalahkan punya temannya. Lalu guru bilang gini kepada si A, A, siapa kau kok berani menilai punya temanmu? Ya kan? Yang ngasih soal siapa? Yang berhak untuk menilai siapa? Kau sama-sama siswa, kau pun harus saya nih sama dengan si B, si C dan siapa kau yang sok-sok nilai punya temanmu? Artinya begini saudara-saudara ya, kita ini manusia. Sama semua kan? Punya dosa enggak kita semua? Punya kelemahan enggak? Tuhan bilang gini, siapa kau yang sok kali menghakimi sesamamu manusia? Iya kan? Harusnya aku yang berhak untuk menghakimi kalian semua. Membalas semua kalian sesuai dengan perbuatan kalian. Kan begitu maksudnya. Jadi kita ini enggak boleh membalas orang lain. Kenapa? Kita ini pun harus juga dihakimi oleh Tuhan. Dilihat oleh Tuhan hidup kita bagaimana. Kita ini sama-sama apa? Sama-sama bertanggung jawab kepada siapa? Tuhan, gitu loh maksudnya. Sama semua kita ini, gak peduli siapapun dia. Mau dia pendeta, mau dia apa. Semua kita sama-sama bertanggung jawab sama Tuhan. Dan kita gak berhak untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Apalagi membalas kejahatan orang. Kenapa? Tuhan yang hakim adil itu Tuhan saja. Dan percaya gak saudara? Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ada lagu sekolah yang berkata begini kan. Apa? Mata Tuhan, apa yang engkau? Iya. Yang baik atau yang? Percaya nggak saudara Tuhan melihat apa yang kita kerjakan? Kalau saudara mengerjakan yang baik, percaya nggak saudara? Tuhan akan berkati saudara. Amin. Kalau saudara berbuat jahat, Tuhan akan kutuk saudara. Iya kan? Makanya kalau saudara tahu itu, tolong jangan lagi lakukan dosa. Karena kutuk yang akan saudara terima dalam hidup saudara. Gak ada berkat dalam dosa yang saudara kerjakan. Gak ada. Percaya saya, gak ada. Alkitab gak pernah bilang, diberkatilah orang yang berbuat dosa. Ada begitu? Diberkatilah orang yang berzina. Berkatilah orang yang mencuri. Diberkatilah orang yang berdusta. Ada begitu? Gak pernah. Selalu konsekuensi dari dosa itu adalah kematian. Hukuman dari itu. Maka saudara, jaga hidup saudara. Jangan sampai saudara itu selalu aja melakukan dosa. Yang berpacaran saya bilang, pacaran dengan sungguh-sungguh dengan kudus. Laki-laki bawa pacarmu ke gereja, jangan bawa ke kafe. Apalagi kamar kos. Bawa pacar kemana? Ke gereja. Perempuan kalau ada pacar mau ngajak kamar kos, tinggalkan dia. Tapi kalau dia ngajak ke gereja, ikut dia. Itu yang benar. Bawa pacar itu ke kafe, jangan ke klub. Gitu ya. Kalau kafe kan banyak orang, kita diskusi sambil makan. Kalau klub kan bahaya tuh. Ya kan? Aneh-aneh kan? Saudara, jadi kita harus apa? Kita itu harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Nah, makanya Mazmur 37 ayat 28 firman Tuhan bilang begini. Mazmur 37 ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum katanya. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Mereka senantiasa dipelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan. Saudara mau orang yang dikasih Tuhan kan? Ya kan? Siapa yang dikasih Tuhan? Itulah adalah orang yang tetap mencintai Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Dan orang yang apa? Yang fasik, anak cucunya mereka akan dilenyapkan Tuhan. Dihabisi oleh Tuhan. Maka saudara kenapa? Tuhan itu selalu melihat apa yang kita kerjakan. Jadi siapa yang berusaha membalas kepada orang lain, berarti dia sudah mencuri haknya tuh. Contohnya kita belajar di Alkitab siapa? Yusuf. Saudara tahu kan kisah Yusuf kan? Banyak kan ketidakadilan yang dia terima. Kalau kita sebagai Yusuf, bukankah kita sakit hati dengan saudara-saudara kita? Kita balas kan? Tapi Yusuf bilang apa? Ketika di akhir semua akhirnya saudaranya takut kepada Yusuf,
takut nanti Yusuf akan membalaskan perbuatan mereka kepada Yusuf yang begitu ngerinya sekali kejahatan mereka kepada Yusuf. Yusuf bilang apa dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Abang-abang katanya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut katanya, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Waktu itu kan terjadi kelaparan, abang-abang yang takut nanti Yusuf gak ngasih makan ke mereka. Karena kejahatan mereka ketahuan. Lalu si Yusuf bilang gini, gak usah takut abang-abang. Memang kalian sudah rencanakan yang jahat, tapi Tuhan sudah membuat itu menjadi kebaikan. Lihatlah sekarang, aku bisa memimpin dan aku bisa memelihara bangsa. Ya kan, supaya semua bangsa tetap bisa makan di musim yang paceklik ini. Kalian pun jangan takut, kalian anak-anak kalian aku tanggung makan kalian. Gak usah khawatir, artinya apa? Aku gak balas kejahatan kali. Amin saudara-saudara. Ini yang harus kita contoh. Sakit nggak kalau kita nahan, kalau kita nggak membalas kejahatan orang? Sakit memang, iya kan? Nggak mudah untuk tidak membalas kan? Nggak mudah. Kita nggak berbuat itu, tapi kita dituduhkan berbuat itu, saudara-saudara. Tuhan itu nggak akan pernah membiarkan kita, saudara-saudara, difitnah, dicaci maki, diremehkan. Nggak akan pernah. Tuhan pasti tunjukkan ke orang-orang lain siapa yang benar dan siapa yang. Maka jangan tergoda untuk membalas ya. Pada waktunya Tuhan pasti balaskan itu. Amin. Saya nggak tahu kemana lagi dia cerita sampai sekarang. Mungkin ini masih tersebar sampai kemana-mana. Saya nggak tahu. Ini baru terjadi 2-3 hari lalu. Saya nggak tahu sampai mana. Urusan dia. Ya atau tidak, saudara-saudara. Saya nggak akan balas. Saya nggak akan balas. Saya nggak akan buat di medsos saya gitu kan ya. Nggak akan pernah saya buat begitu. Saya nggak akan pernah menyindir orang di medsos, di status, nggak pernah. Ya. Bukankah lebih baik firman Tuhan yang kita sampaikan di media sosial? Kita ngapain kita harus sampaikan hal-hal yang menyindir orang, melukai orang, menyakiti orang dan sebagainya, itu tidak. Ya kan, tidak bijak kita begitu. Jadi tolong saudara, sedikit kalau sakit hati jangan langsung buat di medsos ya. Kalau saudara sakit hati datang ke Tuhan, bilang gini, Tuhan aku disakiti oleh si A Tuhan. Mampukan aku Tuhan untuk tetap sabar, mengampuni dia Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Masuk ke kamar berdoa. Jangan ambil HP lalu buat di Facebook, di status, jangan. Ya, itu orang-orang dunia sana buat begitu. Kita anak Tuhan jangan berbuat begitu saudara. Nah jadi ayo bagian kita apa Pak? Mengasihi, mengampuni. Amin. Nah coba kita lihat ya. Roma 12 ayat 20. Roma 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, musuhmu lapar katanya. Berilah dia. Kita aja mau ngampuni dia aja susah. Apalagi ngasih makan sama dia. Apa gak ngeri kali ini? Lalu bilang begini, jika dia haus berilah dia minum bukan racun ya. Ya minum gitu. Ya aku kasih minum tapi minum racun gitu kan ya. Bukan. Dengan berbuat demikian katanya kau sedang menumpukan bara api di atas. Artinya apa? Kalau kita tetap berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Itu seperti kita menumpukan bara api. Itu membuat dia nanti sadar bahwa ternyata dia yang salah bukan kita. Dan dia akan bertobat. Dan dia akan berbalik kepada jalan yang benar. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan. Amin. Memang enggak mudah. Tapi ayo kita sekarang belajar untuk minta pertolongan Tuhan, mampukan kita untuk tidak balas yang jahat dengan jahat. Tapi kita kalahkan yang jahat dengan kebaikan. Amin. Saudara-saudara, ayo kita belajar supaya apa? Supaya kita ini menjadi anak-anak yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kalau kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, bukan berarti kita lemah, ya kan? Ya kan? Ah, cemen kau, masa gak bisa kau balas itu aja? Ya kan? Cakar aja dia, jambak aja rambutnya. Orang bilang begitu kan sama kita kan? Kalau kita gak balas kan? Gak berani kau sama dia, kan begitu kan? Bukan, orang yang gak balas yang jahat dengan yang jahat itu adalah orang yang hebat di mata Tuhan. Ya kan? Dia bisa tahan godaan untuk membalas yang jahat itu. Itu orang yang hebat. Orang bilang mungkin kita bodoh, konyol, ya kan? Tapi bagi Tuhan, mantap. Ya kan? Orang-orang selalu goda kita untuk berbuat dosa kan? Iblis pakai teman kita untuk membuat kita marah, membuat kita membalas. Jangan mau. Amin teman-teman. Kalau ada teman-teman saudara begitu, udah tumpangi tangan dia ya. Supaya setannya lari dari dia. Ya kalau nggak mau tumpang kaki sekalian. Kalau nggak mau tunjang aja. Pergi kau bilang, kau setan bilang gitu ya. Saudara, jadi jika seseorang, coba ya, menyebarkan gosip fitnah tentang kita. Kita mendapatkan ketidakadilan di tempat kerja kita. Seperti saya alami tadi. Ini baru terjadi 2-3 hari lalu saudara-saudara. Ya kan, kita difitnah oleh rekan kerja kita. Daripada kita balas dengan kata-kata yang menyakitkan atau balas dendam.
Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Ampuni dan doakan orang yang telah menyakiti kita. Amin saudara-saudara. Kasih tempat sama Tuhan katanya. Berilah tempat bagi Tuhan untuk Tuhan yang membalaskannya. Ketika Tuhan membalaskan apa yang jahat kepada orang yang berbuat jahat tadi saudara. Maka itu adalah yang adil yang Tuhan lakukan. Amin saudara-saudara. Jangan kita kotori tangan kita dengan balas dendam ya. Amin. Mulai sekarang belajar mengampuni, belajar mendoakan orang-orang ya. Yang sudah menyakiti saudara, yang sudah memfitnah saudara atau berbuat yang tidak adil kepada saudara. Amin saudara-saudara. Ya, kalau saudara mungkin ada yang menyakiti orang, saudara berbuat tidak adil sama orang, hari ini bertobat minta maaf kepada dia ya. Amin saudara-saudara. Amin. Supaya kita ini apa? Menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dua hal ini yang sudah saya bagikan kepada kita. Apa yang gak boleh kita sentuh? Yang pertama penyembahan. Hanya Tuhan yang layak disembah. Jangan rebut penyembahannya, jangan mau disembah orang, jangan sembah orang lain atau ilah yang lain. Hanyalah Tuhan saja kita sembah. Yang kedua, pembala gak boleh sentuh. Itu miliknya siapa? Tuhan akan balas. Amin. Bagian kita apa? Mengampu dan mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang tim pujian untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Buat firman Tuhan boleh kami terima hari ini mengajarkan kami bahwa ada bagian yang tidak boleh kami sentuh yang menjadi milik Tuhan.